Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahya Ulayali SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Terpadu Darul Ulum Lampung Tengah. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 25722507006. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG Batch 3 tahun 2025 pada materi beriman kepada Nabi dan Rasulullah, kelas 4 mata pelajaran Akidah Akhlak. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, yuk kita kembali. Apa kabar semuanya? Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Di pagi hari ini kita bisa kembali bertemu, berkumpul di sekolah yang kita cintai untuk bertolabul ilmi atau belajar. Hari ini berangkat semua? Berangkat semua? Coba kamu absen satu persatu. Ya. Ella Sari hadir. Mutiara hadir. Muhammad Yazid Ulil Absor hadir. Rizky Ramadan hadir. Sabrina Ceta Arista Widya hadir. Vicky Hibatu hadir. Ahmad Jazuli Angga Wijaya hadir. Arjun Atoya Yusuf hadir. Asifa Laku Konsia Mona Lisa Muhammad Ridho Al-Fatah Nur Sifa Anggraini Muhammad Bildan Habibi. Tidak hadir ya, tidak hadir. Izin ya. Rizka Nur Hidayah ya, tidak hadir ya. Baik, ada dua teman kita yang tidak hadir di hari ini dan izin sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sehat. Amin ya global. Iya, semua sudah di absen dan semuanya pastinya semangat hari ini untuk belajar. Betul? Semangat? Tunjukkan semangatnya, kita tepuk semangat dulu, yang kompak, yang semangat. Setuju? Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Iya, tepuk tangan semua. Iya, baik. Semua
kita pasti mencintai negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Karena mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Mencintai negara kita Republik Indonesia adalah bagian daripada iman. Artinya mencintai Indonesia, mencintai negara kita itu dapat salah satunya mencintai negara yaitu dengan semangat belajar. Dan juga sebagai bentuk mencintai negara Republik Indonesia, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Oke, semuanya yuk berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Tangan di dada, tangan kanan di dada, sebelah kiri. Siap, yuk, yang benar. Oke, siap. Indonesia silakan duduk kembali. Hafal lagu Indonesia Raya termasuk salah satu bukti kita mencintai negara kita Republik Indonesia. Dan semuanya hafal, semangat, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ini menandakan kalau semuanya adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan solih. Yuk kita coba tepuk tangan, tepuk apa? Anak soleh, tepuk anak solihah. Semuanya pasti sudah bisa? Sudah bisa? Yuk yang semangat, tepuk anak soleh. Hari ini kita akan belajar bersama agar supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah
kita akan awali dulu dengan berdoa bersama dan akan dipimpin oleh ketua kelas kita Arjun. Ya, maju ke depan Arjun, dipimpin untuk berdoa. Siap. Kita membaca doa agar pembelajaran kita bermanfaat. Amin. Siap. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Arjun, silakan duduk kembali. Sebelum kita ke materi pada hari ini, kita bersama-sama membaca surat-surat pendek dulu. Ya, siap. Ayo, kita bareng-bareng baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wow, luar biasa, anak-anak yang soleh soleha, tepuk tangan. Baik, untuk materi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada siapa? Kepada siapa? Nabi dan Rasul. Siapakah Nabi dan Rasul itu? Nabi dan Rasul itu adalah manusia pilihan yang dipilih Allah
syariatnya, ajarannya yang kemudian disampaikan kepada umat manusia. Makanya manusia yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul, mereka adalah manusia pilihan, orang-orang yang soleh dan beriman kepada nabi dan rasul itu adalah kewajiban. Percaya nabi dan rasul itu rukun Islam atau rukun iman tuh? Ayo siapa yang tahu? Percaya meyakini nabi dan rasul itu rukun iman atau rukun Islam? Siapa yang tahu? Terus semua tahu. Wow, luar biasa. Merupakan bagian daripada rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Dan beriman atau meyakini percaya nabi dan rasul itu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke? Ayo, launching dulu ya, ingat dulu ya. Ayo siapa yang tahu? 2. Siapa yang tahu? 4. Ya, yang benar 2, 3 atau 4? Yang benar adalah rukun iman yang ke-4. Rukun iman yang ke-4. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitabnya Allah, dan yang keempat iman kepada nabi dan rasul. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Dan nabi, rasul itu mempunyai pengertian yang berbeda. Ada bedanya antara nabi dan rasul. Ada nabi, ada rasul. Ada yang juga menjadi nabi dan juga ada yang menjadi rasul. Ada juga yang menjadi dua-duanya, diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Yang kalau kita sebagai umat Islam wajib untuk hafal nabi dan rasul, yang jumlahnya ada berapa? 25. 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Kalau nabi itu jumlahnya sangat banyak sekali, ratusan. Yang ditunjuk oleh Allah, yang diangkat oleh Allah menjadi nabi saja itu ada ratusan. Jumlahnya ada 124.000. 124.000 nabi yang diangkat menjadi nabi. Kalau yang diangkat menjadi nabi dan rasul jumlahnya hanya 25. Dan nanti kita akan hafalkan bersama-sama. Siap? Siap? Yang perlu kita ketahui sekarang, apakah perbedaan antara nabi dan rasul? Di antaranya yang pertama. Ya, yang pertama, kalau nabi itu belum tentu rasul, tapi kalau rasul pasti nabi. Itu salah satunya perbedaan atau pengertian dari nabi dan rasul. Kalau rasul itu pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Terus yang kedua, perbedaan nabi dan rasul. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, karena belum Bapak sampaikan materinya. Coba diperhatikan. Yang kedua, perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tapi kalau rasul itu menerima wahyu oleh Allah harus disampaikan kepada umat, umatnya, karena itu kewajiban. Kalau nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Kalau Nabi menerima wahyu atau ilham ditunjuk diangkat oleh Allah menjadi Nabi itu lewat mimpi, lewat ilham. Jadi perbedaan yang ketiga, kalau Nabi itu menerima wahyu lewat ilham dan mimpi, kalau Rasul itu menerima wahyu langsung oleh malaikat Allah. Siapa malaikat yang menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril yang datang langsung diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada sang Rasul tersebut. Itu yang ketiga. Dan Nabi itu jumlahnya sangat banyak sekali, termasuk perbedaannya juga. Anak-anak paham? Paham. Sebelum kita belajar tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul yang ada jumlahnya ada 25, kita akan menghafalkan bareng-bareng tentang 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, yang wajib kita paham, yang wajib kita hafal, yang wajib kita iman, yang wajib kita yakini. Kita akan nyanyi bareng-bareng supaya menghafalnya lebih cepat dan tidak mudah lupa. Nanti cara menghafalkan Nabi dan Rasul yang jumlahnya ada berapa tadi? Ada berapa tadi? 25. Nanti kita pakai lagu Balonku ada 5. Ini Pak menghafalkan lagu Balonku ada 5 dengan versinya Nabi dan Rasul ini. Itu dari mulai TK. Dari TK ayah itu ngafalin lagu ini, lagu Nabi dan Rasul dengan Balonku ada 5 ini sudah dari TK sampai sekarang sudah punya anak TK. Nah, itu apa terus karena dihafalkan dengan lagu Balonku ada 5. Yuk, kita akan cari dulu. Ya. Baik anak-anak, kita akan bersama-sama menyanyikan dan sekaligus menghafalkan 25 Nabi dan Rasul. Siap? Dan semuanya nanti ikuti yang ada di video. 1, 2, 3. Semuanya sudah hafal? Belum? Belum? Mau diulangi? Cukup ya? Ya, itu 25 Nabi dan Rasul sudah ada di materi. Nanti cara menghafalkannya seperti menyanyikan lagu Balonku ada 5. Iya, baik anak-anak, kita masih belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Kita telah menghafalkan nama-nama 25 Nabi dan Rasul, telah mengetahui dan mempelajari tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Dan Nabi dan Rasul itu diberikan oleh Allah sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, yang tidak dimiliki dan tidak diberikan kepada manusia-manusia yang lain. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan. Ada 4 sifat terpuji Nabi dan Rasul.
Yang pertama adalah sifat sidik, artinya selalu benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu adalah semuanya benar. Ya. Ya. Ada apa, Rin? Dek? Gak apa-apa ya. Nah, kalau ada yang mau kamar mandi jangan ditahan. Boleh angkat tangan, nanti boleh kamar mandi ya. Boleh ke belakang ya. Kalau ada yang tidak tahan. Lanjut. Sifat kedua adalah sifat amanah. Artinya dipercaya. Jadi menjadi Nabi dan Rasul, semua ucapannya, semua yang dikatakan itu semuanya benar dan bisa dipercaya, bukan bohong. Yang ketiga adalah sifat menyampaikan wahyu. Jadi perintah Allah yang telah diberikan kepada Nabi dan Rasul kemudian disampaikan kepada umatnya. Makanya kita tahu perintah sholat, kita tahu perintah puasa, tahu perintah sekolah, belajar, hormat guru, hormat orang tua, mengaji, itu adalah wahyu atau perintah yang telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir atau yang nomor berapa? Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul adalah fatona. Ada yang namanya fatona? Ada yang punya namanya fatona? Tidak ada. Fatona itu artinya cerdas, pintar. Betul? Cerdas dan juga bijaksana. Makanya menjadi Nabi dan Rasul kalau tidak cerdas tidak diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Dan 4 ini nanti boleh dihafalkan. Kenapa? Karena kita supaya bisa mencontoh sifat-sifat terpuji dari sifat-sifat Nabi dan Rasul. Kalau bicara supaya tidak berbohong, supaya bisa juga dipercaya, supaya pintar dan juga bisa menyampaikan yang baik kepada orang lain. Bisa dipahami? Bisa. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul adalah menteladani akhlak dan sifat-sifat terpuji dari Rasul dan juga Nabi, menjadi pribadi yang jujur seperti sifat-sifat yang telah disampaikan tadi. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solihah, supaya bisa masuk ke surga, supaya bisa membawa kedua orang tuanya masuk ke surga. Kira-kira pengen masuk surga atau pengen masuk neraka? Pengen masuk surga atau pengen masuk neraka? Harus nurut kepada kedua orang tua, harus berbakti juga kepada guru. Kalau diperintah yang baik harus ciri-ciri anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Kalau diperintah gurunya atau orang tuanya tidak boleh tidak boleh tidak boleh membantah. Baik, anak-anak, nanti Pak Guru akan bagi lembaran soal dan nanti diisi ya. Dari apa yang sudah disampaikan, yang sudah dipelajari, nanti dijawab, ditulis di lembaran soal yang akan Bapak bagikan. Ya, nanti. Oh iya, ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok dan masing-masing kelompok harus ada ketuanya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. 3 kelompok harus punya ketua masing-masing. Yo, yang di sini ketuanya siapa? Arjun. Ya, Arjun. Yang di sini ketuanya siapa? Siapa? Vicky aja ya, siap ya Vicky. Nah, Vicky. Yang di kelompok 3. Siapa? Mutiara ya, Mutiara. Iya.
Mutiara nanti jadi ketua di kelompok 3 ya. Kelompok 3 Mutiara, kelompok 2 Vicky, dan kelompok 1 Arjun. Ini semua diisi dan dibaca, kemudian nanti materi yang disampaikan kemudian menjadi jawaban dari soal-soal yang ada di lembaran ini. Ya, jawaban semuanya ada di materi yang sudah Bapak jelaskan. Ya, silakan tulis. Ya, boleh tulis nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, anak-anak selesai semua. Bapak akan menunjuk satu dari teman-teman kalian untuk membacakan hasil jawaban dari soal-soal yang sudah diberikan. Dari kelompok 3, kelompok 2, kita menuju ke kelompok 1 ya. Arjun, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan jawaban-jawaban yang ada di soal. Tulislah perbedaan Nabi dan Rasul. Nomor 1. Kalau Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul pasti Nabi. 2. Nabi hanya untuk dirinya sendiri dan Rasul menyampaikan risalah kepada umatnya. 3. Nabi melalui ilham dan mimpi, sedangkan Rasul menerima wahyu langsung dari malaikat. 4. Nabi jumlahnya 124.000, sedangkan Rasul jumlahnya cuma sedikit, bahkan yang wajib diketahui hanya 25. 5. Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum kafir. Ya, sudah. Baik, boleh berikan tepuk tangan untuk Arjun. Ya. Baik, anak-anak, semua sudah mengisi soal dari LKPD ini ya. Dan nanti dibawa pulang dan minta tanda tangan orang tua, dan kemudian besok kalau berangkat dibawa lagi dan akan diberikan nilai. Paham? Ini ada kotak tanda tangan orang tua dan ada akan dinilai sebelah sini. Jangan lupa ya. Baik anak-anakku, demikian materi yang disampaikan di hari ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi kesimpulannya, kenapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Supaya kita dapat meneladani akhlak yang baik dari Nabi dan Rasul, supaya selalu berbuat baik, berkata jujur, dan supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita tutup materi hari ini, kita akan berdoa bersama. Silakan kepada ketua kelas Arjun untuk maju ke depan. Arjun. Duduk siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa
Baik, silakan duduk Arjun. Kita pulang.